Permisi, Nas. Ya, boleh silakan. Ya, boleh duduk, Bu. Silakan. Makasih, Nurse. Oke, ada yang bisa saya bantu? Begini, Nurse. Maksud dan tujuan kami ke sini ingin konsultasi tentang anak kami, Nurse. Iya, Mak. Kenalan sama susternya. Oke, mungkin dari saya dulu ya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Alika. Bisa dipanggil Miss Alika. Saya bekerja di sini sebagai perawat yang akan membantu adik untuk mengatasi permasalahannya. Namanya siapa? Nama aku Rahel, umur aku 16 tahun. Rahel, cantik banget namanya. 16 tahun ya, berarti SMA ya? Iya. Rahel, boleh cerita nih tentang keluhannya gimana? Jadi tuh akhir-akhir ini kan Rahel lagi banyak kegiatan juga, lalu ada beberapa tugas kan. Tapi tuh menurut Rahel tuh sebelum-sebelumnya dengan kegiatan yang lebih berat tuh tidak secapek ini rasanya, kayak lebih mudah lelah. Lalu apalagi kalau misalnya BAK itu keluar darah, Dok, padahal tidak lagi menstruasi. Oke, untuk yang BAK-nya itu lebih sering dari biasanya atau gimana, Rahel? Iya, lebih sering balik ke toilet sih. Kalau untuk gejala lainnya mungkin misalnya kayak pening, mual gitu, sering nggak? Enggak ya? Enggak sih. Enggak ya. Oke, baik. Nah, Rahel dan Bapak tidak perlu takut. Ini juga umum dialami oleh anak-anak biasanya usia 16 tahun juga kan SMA seperti kegiatan. Nah, nanti catatan rekam medis ini akan saya bawa ke lab. Untuk selanjutnya akan saya hubungi. Boleh Ibu Bapak dan Rahel menunggu dulu. Oke, terima kasih ya, Nurse. Misi. Rahel dan Ibu Bapak, setelah tadi keluhan-keluhannya diperiksa di lab, keluhan tersebut merujuk pada gejala-gejala dari bawah ginjal. Nah, untuk pemeriksaan dan juga proses pencegahan selanjutnya akan dilakukan di ruang sebelah bersama Nurse Afifah. Boleh saya antarkan? Nurse. Ya. Oh, Nurse Alika, ada apa? Hai, ini dari pasien Rahel 16 tahun itu tadi udah konsul, terus gejala-gejalanya itu merujuk pada gejala dari penyakit gagal ginjal, udah ke keluhan dimana dia BAK-nya itu keluar darahnya. Parah juga ya. Kayaknya kita perlu ngelakuin injeksi diuretik deh. Oke, boleh Nurse panggilkan dia ke ruangan sebelah untuk kita langsung injeksi ya, Nurse. Terima kasih, Nas. Yes. Tanyakan nama dan usia klien. Oke, baik. Dede Rachel ya, umurnya 16 tahun, kelas berapa? Kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA, oke. Perkenalkan nih, nama saya Afifah. Kamu bisa panggil saya Nurse Afifah atau Sus Afifah. Berikan penjelasan tindakan yang akan dilakukan. Oke, sekarang Rachel bakal ngelakuin injeksi ya. Rachel kuat ya, bismillah ya. Yuk. Suster siapin dulu alat-alatnya ya. Perhatikan frekuensi pemberian obat. Cek nama obat, kesesuaian, dan kadaluarsanya. Perhatikan jumlah dan satuan dari dosis. Identifikasi rute dan cara pemberian. Oke, saya izin buka lengannya ya, Dek. Ya,
dipegang. Baik, pinter. Pastikan obat memberikan respon yang sesuai. Oke, baik, sudah selesai injeksi kita untuk hari ini. Semoga Rachel lekas membaik ya, lekas sembuh. Dan juga gimana tadi, sakit atau enggak nih? Sakit dikit sih. Oh gitu ya. Jadi Rachel sekarang bisa istirahat, mungkin bisa berbaring dahulu. Oke, suster selimutnya sebentar. Oke, nanti sembari suster kabari orang tuanya Rachel ya. Oke, suster izin keluar. Cepat sembuh Rachel. Terima kasih suster. Ya, sama-sama. Dokumentasi hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Oke, pasien atas nama Rachel 17 tahun. Oke, tanggal 17 November 2003. Jam pemberian kemarin tanggal 18 jam 6 sore. Lalu dosisnya injeksi diuretik 3 cc. Oke, rute aman. Oke, paraf. Nurse Afifah. Dari video tersebut dapat kita identifikasi beberapa situasi yang terjadi di dalamnya, yaitu yang pertama, terdapat seorang pasien yang terindikasi terkena penyakit gagal ginjal dan akan menerima tindakan pelayanan kesehatan. Kedua, terdapat pertukaran atau operan yang dilakukan dari perawat pertama, yaitu Nurse Alika, ke perawat kedua, yaitu Nurse Afifah. Ketiga, adanya proses komunikasi yang terjalin antar perawat, di mana penyampaian informasi berkenaan dengan kondisi terkini dari pasien gagal ginjal tersebut. Dan yang terakhir, adanya tindakan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien berupa pemberian obat melalui injeksi. Dari situasi yang sudah sama-sama kita saksikan dalam video tersebut, dapat kita lihat bahwa perawat telah menerapkan komunikasi terapeutik pada saat berbicara, baik kepada pasien maupun kepada keluarga pasien. Perawat berusaha menenangkan dan memberikan pengertian kepada mereka agar situasi dapat terkendali. Perawat juga bersikap terbuka namun tetap memperhatikan etika keperawatan, baik dalam berbicara, menyampaikan informasi, sampai ke pelaksanaan tindakannya. Hanya saja pada tahapan operan yang dilakukan oleh perawat A dan perawat B, komunikasi yang terjalin itu terasa kurang jelas merujuk pada tindakan asuhan keperawatan yang akan dilakukan. Selain tidak dijelaskan tindakan asuhan keperawatan yang akan dilakukan secara rinci dan menyeluruh, perawat A juga tidak menjelaskan tentang prinsip obat serta maksud dan tujuan dari kenapa tindakan tersebut perlu untuk dilakukan. Dalam proses operan, seharusnya ada diskusi lebih lanjut mengenai manajemen pelayanan serta asuhan keperawatan yang akan dilakukan oleh perawat B, yang dalam hal ini menggantikan posisi perawat A dalam memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini seharusnya dilakukan dengan lebih rinci dan menyeluruh agar informasi yang diberikan dan diterima tergambarkan lebih jelas tanpa adanya kerancuan di dalamnya, dan pelayanan kesehatan dapat berjalan dengan lebih efektif lagi. Telah dijelaskan oleh rekan saya observator Raisya bahwa tindakan asuhan keperawatan yang dilakukan berupa pemberian injeksi obat diuretik kepada klien yang bernama Rahel.
bisa diberikan obat tersebut dikarenakan sebelumnya mereka telah berkonsultasi bersama Nurse Alika dan hasil tersebut diuji lab sehingga saudari Rahel terdiagnosis gagal ginjal dengan ciri mudah lelah dan pada saat buang air kecil mengeluarkan darah. Sebelum memulai pemberian injeksi terhadap klien, perawat kedua yaitu Nurse Afifa mempersiapkan semua alat-alat yang diperlukan, tidak lupa dengan mencuci tangan 6 langkah sebelum dan sesudah tindakannya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hasil observasi saya terkait proses keperawatan yang dilakukan perawat terhadap klien. Adapun step 8 benar pemberian obat dari perawat kepada klien. Yang pertama, pasien. Pada awal tindakan perawat, Alika sudah mengidentifikasi biodata dari klien yang bernama Rahel sesuai dengan standar operasional. Yang kedua, obat sesudah memasukkan hasil gejala ke laboratorium, perawat Alika bersama perawat Afifa mengambil keputusan bahwa klien Rahel menderita penyakit gagal ginjal dan memutuskan injeksi obat yang akan diberikan sesuai dengan standar operasional. Yang ketiga yaitu dosis. Saat ingin memberikan injeksi terhadap klien, perawat Afifa memperhatikan dosis secara benar dan teliti. Yang kelima yaitu rute. Perawat mengidentifikasi penyakit tersebut dan memilih pemberian obat secara SC yaitu suntikan di subkutan. Yang keenam yaitu informasi. Sebelum memberi injeksi terhadap klien, perawat telah mengabari klien dan keluarganya bahwa akan dilakukan injeksi obat diuretik dan dijelaskan prosedur apa yang akan dilakukan perawat kepada klien ini. Yang ketujuh yaitu respon. Setelah menerima injeksi obat tersebut, keesokan harinya perawat menanyakan kabar dari klien guna mengetahui perkembangan apa yang terjadi setelah diberikan obat injeksi kemarin. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Perawat juga mencatat semua kegiatan yang sudah dilakukan dari tanggal dan jam pemberian, nama obat, dosis, rute, dan diberi tanda tangan sebagai pengesahan atas informasi yang sudah dilakukan baik perawat kepada klien. Adapun proses tahapan komunikasi keperawatan yang telah diterapkan perawat saat melakukan asuhan keperawatan ini. Yang pertama, prainteraksi. Perawat mempersiapkan diri dengan baik untuk menangani permasalahan pada klien. Yang kedua, perkenalan dan orientasi dilakukan sudah cukup baik, dan di sini perawat Alika memperkenalkan diri dan melakukan identifikasi biodata klien, dan respon klien terhadap perawat juga cukup baik dan ramah dan terbuka menceritakan apa yang terjadi pada dirinya. Yang ketiga yaitu fase kerja. Perawat Alika berkolaborasi dengan perawat Afifa dan mendiskusikan hasil konsultasi yang telah dicatat dan melakukan tahap injeksi diuretik kepada klien. Dan yang terakhir yaitu fase terminasi. Setelah tahap injeksi selesai, perawat mendoakan klien agar cepat sembuh dan menanyakan kabarnya pada keesokan harinya. Sekian dari saya sebagai observasi pada tindakan asuhan keperawatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.